Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan peristiwa penuh kelembutan. Ketika Allah sendiri datang mengunjungi Abraham. Dalam kunjungan ini, Allah meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham dan Sarah. Janji yang telah menunggu hampir 25 tahun lamanya. Mari kita baca Kejadian 18 ayat 13 dan 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dari kisah ini kita melihat bagaimana iman dibangun melalui janji Allah. Bahkan ketika secara manusia semuanya tampak mustahil. Mari kita perhatikan beberapa hal. Pertama, Tuhan datang sebagai tamu. Peristiwa ini dimulai dengan cara yang mengejutkan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan tampaklah 3 orang berdiri di dekatnya. Ayat 1 dan 2. Abraham menyadari bahwa yang datang bukan tamu biasa, melainkan penampakan Allah bersama 2 malaikat. Dengan cepat ia berlari menyambut mereka, menyediakan makanan, dan melayani dengan penuh hormat. Saudara, seringkali Tuhan datang kepada kita dengan cara sederhana, melalui firman, ibadah, teguran lembut, atau bahkan orang yang hadir dalam hidup kita. Yang terpenting adalah hati yang peka untuk menyadari kehadirannya. Kedua, janji yang lama diteguhkan kembali. Dalam percakapan itu, seorang dari mereka berkata, "Aku akan kembali kepadamu tahun depan, dan Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Ayat 10. Ini bukan janji baru, tetapi peneguhan atas janji yang pernah Allah ucapkan. Namun kali ini waktunya jelas, tahun depan. Tuhan memilih waktu yang tepat untuk berbicara, karena iman Abraham dan Sarah perlu diteguhkan setelah penantian panjang. Allah tahu persis kapan hati manusia lemah, dan kapan mereka siap mendengar kembali janjinya. Saudara, mungkinkah kita sudah sering mendengar janji Tuhan, tetapi di saat tertentu firman itu mengena dengan lebih dalam, karena hati kita sedang Tuhan siapkan. Ketiga, Sarah tertawa. Tawa keraguan yang dipahami Allah. Sarah mendengar percakapan itu dari balik pintu kemah. Ia tahu ia sudah tua. Ia tahu tanda-tanda biologisnya sudah lama berhenti. Ia berkata dalam hatinya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Dan ia tertawa. Tawa itu bukan tawa penghinaan, melainkan tawa getir. Tawa orang yang sudah terlalu lama menunggu, terlalu sering kecewa, dan terlalu sadar akan kelemahannya sendiri. Saudara, berapa banyak dari kita yang pernah seperti Sarah? Kita tidak berani berharap lagi. Kita tersenyum pahit mendengar janji Tuhan karena keadaan kita seolah berkata, mungkin sudah terlambat. Tetapi Tuhan mendengar tawa itu. Ia bertanya dengan lembut tetapi tegas, "Mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan?" Ayat 13 dan 14. Tuhan tidak memarahi, tetapi mengangkat imannya kembali ke tempat yang benar. Bukan kepada situasi, tetapi kepada Allah yang berkuasa. Keempat, iman Sarah dimurnikan dan dipulihkan. Awalnya Sarah menyangkal dan berkata, "Aku tidak tertawa," karena ia takut. Namun Tuhan menjawab dengan lembut,
Tidak, tetapi engkau tertawa. Ayat 15. Mengapa Tuhan menegaskan ini? Karena Allah ingin memurnikan imannya, membongkar ketakutannya, dan membangunkan kembali pengharapan dalam dirinya. Dan Ibrani 11 ayat 11 mencatat hasilnya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Sarah akhirnya percaya, bukan kepada tubuhnya yang sudah tua, tetapi kepada Allah yang memberi janji. Saudara, iman sejati seringkali dimulai dari kejujuran hati yang terluka, lalu disentuh oleh firman Tuhan, dan akhirnya berubah menjadi iman yang teguh. Kelima, Kristus adalah penggenapan janji yang mustahil. Kalimat Allah, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Menjadi janji besar dalam seluruh Alkitab. Janji ini digenapi secara penuh dalam Kristus. Ketika Maria mendengar kabar bahwa ia akan mengandung Mesias, malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sama seperti Sarah, Maria mengandung bukan karena kemampuan manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Dan melalui Kristus, Allah menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang membangkitkan yang mati, mengampuni yang berdosa, menyelamatkan yang tersesat, memulihkan yang hancur. Dalam Kristus tidak ada janji Allah yang mustahil. Saudaraku, peristiwa Sarah tertawa mengajarkan bahwa Tuhan datang pada waktu yang tepat. Ia tahu ketika hati kita lemah dan penat. Ia tidak menolak tawa getir kita. Ia memurnikan iman kita melalui firman-Nya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada apapun yang mustahil baginya. Ia menggenapi janjinya pada waktu yang paling indah. Sarah tertawa karena tidak percaya, tetapi kelak ia tertawa karena Allah memenuhi janjinya. Dan sama seperti Sarah, kita pun akan tersenyum pada hari ketika Allah menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang tidak mengenal kata mustahil. Ketika iman kami lemah, bangunkan kembali percaya di hati kami. Ketika kami menunggu terlalu lama, teguhkan kami dengan janji-Mu. Pulihkan iman kami, agar kami dapat melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, penggenap segala janji Allah, kami berdoa. Amin.